Bab 931. Detik berikutnya. Sekitar 200 pria bertubuh tegap, mengenakan pakaian dan celana hitam seragam, berbaris keluar. Orang-orang ini memiliki aura yang gagah. Tapi mereka tidak terasa seperti orang kaya, lebih seperti pengawal dan tentara bayaran. Tak lama kemudian, pesawat kedua mendarat di bandara. Ada juga 200 pengawal dengan pakaian dan celana hitam, semuanya mengenakan kacamata hitam di wajah mereka. Pesawat ketiga, pesawat keempat, pesawat kelima. Semuanya berpakaian seragam, aura seragam. Seluruh bandara terkejut. Pesawat ke-6 turun. Kali ini, 200 tentara bersenjata lengkap keluar dari kabin, semuanya memegang senapan semi-otomatis di tangan mereka. Senjata api dilarang di negara Kimchi, tetapi orang-orang ini terang-terangan mendarat di bandara dengan senjata dan amunisi. Membawa senjata sendirian adalah kejahatan. 10 orang dengan senjata adalah sebuah geng. 100 orang dengan senjata adalah hal yang wajar. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Suasana di seluruh bandara tiba-tiba menjadi tegang. Para petugas polisi bandara mulai berkeringat di telapak tangan mereka satu persatu, dan pedang mereka tegang. Jangan gugup, semuanya. Kami memiliki izin senjata dan ditunjuk oleh gubernur untuk mengawal Nona Catherine. Seorang tentara Amerika yang tampak tangguh berkata dalam bahasa Inggris. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang begitu hebat sehingga gubernur dapat mengirim pasukan untuk mengawalnya? Hebat. Siapa Nona Catherine ini, yang begitu hebat? Pesawat ke-7 turun. Ada juga lebih dari 200 tentara Amerika yang mengenakan seragam tempur kamuflase. Gambar ke-8. Gambar ke-9. Gambar ke-10. Akhirnya, Ni Wenxiuzi, Carl, dan yang lainnya tiba di Bandara Seoul. 1000 pengawal dengan celana hitam, ditambah 1000 tentara Amerika dengan seragam kamuflase. 2000 orang berbaris rapi. Mata semua orang membeku. Di tengah semua perhatian itu, hanya ada seorang wanita Kaukasia cantik berusia awal 30-an. Dia turun dari pesawat. Wajahnya cantik dan menawan, pesonanya masih terpancar, dan tubuhnya dipenuhi aura kuat seorang wanita tangguh dari kalangan elit. Dia adalah Catherine. Ni Wenxiuzi mengenakan topeng kulit manusia khusus buatan Chen Yuan. Apakah dia Nona Catherine? Cantik sekali. Namun, bisakah dia benar-benar menyelesaikan krisis keuangan di negara Kimchi kita? Kita sangat membutuhkan dana untuk menyelamatkan pasar, dan yang kita butuhkan adalah uang. Berapa banyak uang yang bisa dia investasikan? Saya menemukannya, Nona Catherine, orang yang bertanggung jawab atas kasino Las Vegas, salah satu caibol wanita baru di Amerika Serikat, dikabarkan sebagai juru bicara dewa penjudi, dan belum lama ini, kekayaan bersihnya mencapai ratusan miliar dolar. Kekayaan bersih 1000 miliar dolar AS memang kekayaan yang sangat besar, tetapi itu masih belum cukup untuk pasar keuangan saat ini di negara Kimchi. Jika kita ingin mengurangi dampak krisis keuangan dan mencegah jumlah pengangguran terus meroket, kita setidaknya harus mengumpulkan 2 triliun dolar AS untuk menyelamatkan pasar. Tidak mungkin bagi seorang caibol untuk mendapatkan uang sebanyak itu, kecuali semua petinggi di Wall Street bersedia membantu, dan Kongres AS bersedia mengalokasikan dana. Tidak mungkin, lebih baik jika mereka tidak memanfaatkan situasi ini. Setelah turun dari pesawat, Qiuzi menelepon Chen Yuan. Bos, aku sudah sampai di negara Kimchi. Oke, kerja keras, nanti aku transfer uangnya. Bos, topeng kulit manusia yang kau berikan padaku tadi sepertinya agak rusak, dan mungkin perlu diganti. Oke, aku akan meluangkan waktu untuk membuatkanmu beberapa topeng kulit manusia lagi. Kalau kau senggang, aku bisa mengajarimu cara membuat topeng kulit manusia. Begitu kata-kata itu keluar, Qiuzi terkejut sesaat. Menurutnya, kemampuan berubah wujud menjadi penyamaran adalah kemampuan magis. Hampir seperti kemampuan mengurus rumah tangga. Jika seorang pembunuh dapat menguasai kemampuan magis seperti itu, akan lebih mudah baginya untuk membunuh siapapun. Chen Yuan juga mengandalkan kemampuan ini untuk bermain dengan klub tengkorak di sela-sela tepuk tangan. Jika Chen Yuan benar-benar bersedia mengajarinya kemampuan ini, itu bukan lagi soal percaya atau tidak percaya. Ini hanyalah kepercayaan. Bos benar-benar menganggapku sebagai miliknya sendiri. Baru saja, ponsel Ni Wenxiuzi tiba-tiba bergetar. Ding! Akun VIP teratas tanpa batas Anda telah menerima 100 miliar dolar AS. Ding! Akun VIP teratas tanpa batas Anda telah menerima 100 miliar dolar AS. Ding! Akun VIP teratas tanpa batas Anda telah menerima 100 miliar dolar AS. Ding! 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 Ponsel mulai bergetar tanpa henti. Dengan setiap klik, 100 miliar dolar AS akan masuk ke rekening. Chen Yuan pernah mengatakan akan memberinya 1 triliun dolar AS untuk mendirikan negara Kimchi. Meskipun dia tahu Chen Yuan tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Tapi bagaimanapun, itu hanya basa-basi. Tindakan selalu lebih mengejutkan daripada kata-kata.
Meskipun Ni Wenxiuzi tidak kekurangan uang, berapa banyak orang di dunia yang bisa menolak pesona uang? Chen Yuan memberi lebih dari sekadar uang. Ini juga mewakili kepercayaan, ketulusan, dan kekuatan. Makna di dalamnya, hal-hal yang ditambahkan, sudah cukup untuk membuatnya bersinar. Bagaimanapun, tidak ada wanita yang tidak menyukai kekuatan. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan +1. 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 Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing, Ni Wenxiuzi, memiliki skor kesukaan 95 poin. Selamat kepada pembawa acara karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Tuan rumah menghabiskan uang untuk benda yang dijilat anjing. Jumlah totalnya adalah 3.000 triliun dolar AS, dan tuan rumah mendapatkan hadiah berupa rabat sebesar 300 miliar dolar AS. Ding. Hadiah poin penguatan tuan rumah +200. Ding. Bonus keterampilan, pembunuhan tingkat atas, tembakan kepala penembak jitu, kemahiran meretas, kemahiran bom, kemahiran 16 bahasa, kemahiran mengintai, kemahiran anti pengintaian, kemahiran akting, kemahiran identifikasi, kemahiran menari, kemahiran yoga kuno, kemahiran bertarung, penguasaan menyanyi, penguasaan fisika, penguasaan kimia. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 82 kg. Kekuatan, 340. Konstitusi, 310. Semangat, 295. Kelincahan, 240. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status. Tak terkalahkan. Sisa hidup, 180 tahun. Poin penguatan tersisa, 200. Karena kali ini, jumlah transfernya terlalu besar. Chen Yuan membagi transfer tersebut menjadi 100 kali. Setiap kali ia mentransfer 100 miliar dolar AS, dengan transfer yang terus-menerus, ia menemukan bahwa popularitas Ni Wenxiuzi meningkat beberapa kali lipat. Setelah mencapai 1 triliun yuan, popularitas Qiuzi meningkat menjadi 93 poin. Chen Yuan tidak berhenti, dan terus mentransfer uang. Benar saja, ketika transfer mencapai lebih dari 2 triliun yuan, popularitasnya kembali meningkat. Chen Yuan sepertinya melihat harapan untuk melakukan serangan balik. Selama masalahnya dapat diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah. Ketika transfer mencapai lebih dari 3 triliun yuan, akhirnya, tingkat keberuntungannya menembus 95 poin. Akhirnya serangan balik berhasil. Pada saat ini, Ni Wenxiuzi sedang melihat saldo di kartu bank selulernya. Terkejut. Petrokimia. Kaget. Sesak napas. Ini. Bagaimana mungkin lebih dari 3 triliun? Bos benar-benar memberiku lebih dari 3 triliun yuan. Qiuzi tercengang. Sebagai raja pembunuh generasi ini, dia tentu saja telah melihat dunia, dan dia juga seorang tokoh dengan kekayaan bersih lebih dari 3 triliun dolar AS. Namun, justru karena dia telah melihat dunia, dia tahu apa itu konsep lebih dari 3 triliun dolar AS. Bab 932. Nima sungguh keterlaluan. Sebagai negara terkuat di dunia, total pengeluaran militer Amerika Serikat sekitar 7.000 miliar dolar AS per tahun. Bahkan, hanya setengahnya yang benar-benar dibutuhkan untuk hal-hal mendesak. Dengan kata lain, lebih dari 3.000 miliar dolar AS sudah cukup untuk mendukung pengeluaran militer sebuah kekuatan militer selama setahun penuh. Lebih dari 3 triliun, mungkin bisa mendukung pasukan sebanyak 200 juta orang selama 10 tahun. Dan itu adalah jenis pasukan dengan angkatan bersenjata modern, rudal, pesawat pengebom, jet tempur, dan kapal induk. Sebagai raja pembunuh, dia juga telah melihat angin dan gelombang yang kuat. Namun, saat ini, dia masih benar-benar bingung dengan jumlah yang sangat fantastis ini. Terlalu berlebihan. Sungguh mesum. Pak. Bos, transfer Anda salah. Sepertinya Anda telah mentransfer lebih dari 2 triliun. Qiuzi dengan lemah mengirim pesan kepada Chen Yuan melalui aplikasi obrolan. Tak lama kemudian Chen Yuan membalas. Benar, aku sudah memikirkannya, krisis keuangan di negara Kimchi, 1 triliun dolar, tidak cukup untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan ekonomi negara Kimchi. Lebih dari 3 triliun dolar, seharusnya dapat membantumu mengendalikan situasi secara keseluruhan, dengan hak mutlak untuk berbicara dan mengendalikan semua perusahaan terkemuka di negara Kimchi. Baik, bos, saya mengerti, tetapi uang ini benar-benar terlalu banyak. Ayo kita lakukan, saya sepenuhnya percaya pada kemampuanmu, jika kamu tidak punya cukup, aku masih punya lebih banyak. Ini. Qiuzi baru menyadarinya saat ini. Dia tampaknya tertarik pada kekuatan Chen Yuan. Tidak tahu apa-apa. Menurut pemahamannya sebelumnya, semua perusahaan di bawah Chen Yuan,
ditambah Feidun Capital, ditambah kartu trufnya sendiri, seharusnya dapat mencapai 10 triliun koin Huaxia. Ini sungguh mencengangkan. Tidak lebih dari 2 triliun dolar AS. Meskipun dia menghasilkan banyak uang selama krisis keuangan di negara kimchi kali ini. Namun, maksimal 3 triliun dolar AS sudah cukup. Ini masih terpatri dalam hatinya, dia sudah melebih-lebihkan kekuatan Chen Yuan sebisa mungkin. Tetapi saat ini, dia tidak mengerti. Dia tidak tahu apapun tentang kekuatan total Yan. Dengan keterkejutan yang tak tertandingi, Ni Wenxiuzi diundang ke pesta para chaebol negara kimchi. Para CEO dari semua perusahaan terkenal berkumpul satu demi satu untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Di resepsi tersebut, Qiuzi mengusulkan bahwa dia dapat menyelamatkan pasar dengan 1 triliun dolar AS. Dan bersedia membeli saham grup mereka dengan harga 5,00% lebih tinggi dari harga pasar saat ini, dan menyuntikkan dana besar sebagai investor malaikat untuk membantu mereka melewati kesulitan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat acara terkejut. Qiuzi langsung menjadi tamu semua bos grup. Keren. Chen Yuan melihat 200 poin penguatan di halaman sistem, dan langsung merasa percaya diri. Ketika tidak ada poin penguatan, saya selalu merasa sedikit hampa di hati. Tidak terlalu percaya diri. Meskipun saya tahu kekuatan saya saat ini, itu tidak buruk. Tetapi dalam menghadapi keberadaan yang tidak diketahui, kepercayaan diri masih belum cukup. Bagaimana jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik dan kapal terbalik di selokan? Bukankah itu akan sangat menyakitkan? Bersikaplah sedikit lebih stabil. Bagaimanapun, dunia ini begitu besar, bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada yang dapat menyembuhkan Anda? Jika lawan sengaja menyembunyikan kekuatannya, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan menjadi raja pura-pura, bukankah dia akan menjadi sasaran orang lain untuk berpura-pura ditampar? Xuantian Yaozu dan Tina telah menghilang selama hampir sebulan. Jika kedua orang ini tidak mati, mungkin mereka ingin bergabung denganku sekarang. Sekarang setelah 200 poin penguatan telah dikreditkan ke akun, tidak jelas siapa yang akan melakukan apa. Itu adalah Yao Qingtan, yang hanya sedikit kekurangan untuk dapat melakukan serangan balik. Tetapi kebetulan terjebak di sini, dan tidak ada pergerakan selama lebih dari setengah bulan. Chen Yuan membelikannya barang-barang mewah, tas, rumah mewah, mobil mewah, jet pribadi, dan bahkan membuka perusahaan dengan modal terdaftar ratusan miliar dolar, tetapi dia acuh tak acuh. Poin terakhir adalah Anda tidak bisa naik. Mungkin kita masih membutuhkan kesempatan. Keesokan harinya, Ni Wenxiuzi dan timnya menerima sambutan dari Istana Gelombang Biru. Karena suntikan dana sebesar 1 triliun dolar AS, hal itu telah menarik perhatian yang cukup besar. Menjadi tamu kerajaan, diterima langsung oleh Raja Kimchi. Qiuzi tidak menyangka bahwa dia bisa mendapatkan kehormatan dari Raja suatu negara. Dan berdialog setara dengan Raja Kimchi. Dan berpartisipasi dalam sebuah kongres. Sebenarnya, dia bisa mendapatkan lebih banyak uang, tetapi orang-orang Kimchi tidak bodoh. Suntikan dana sebesar 1 triliun dolar AS dapat berperan besar dalam meringankan krisis keuangan saat ini di negara Kimchi. Tetapi itu tidak akan memungkinkan keluarganya untuk mendominasi dan mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh negara Kimchi. Dia bisa menjadi pemegang saham di 10 perusahaan terkemuka. Tetapi Anda tidak bisa menjadi pemegang saham dengan saham pengendali. Ini adalah batasan bagi negara Kimchi. Ni Wenxiuzi dan timnya berjuang keras dengan akal sehat, mencoba mengambil bagian terbesar dan mendapatkan keuntungan terbesar. Kedua pihak melancarkan negosiasi yang sengit. Dalam situasi ini, orang kaya adalah penguasa. Mengenai masalah kepentingan, kita harus memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan. Kedua pihak saling menyelidiki secara diam-diam dan secara bertahap mencapai kesepakatan. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat Anda hentikan jika Anda tidak mau. Tepat ketika Ni Wenxiuzi sedang bernegosiasi dengan sengit. Pada saat ini, Chen Yuan, mengenakan pakaian kasual, masker, dan kacamata hitam, sedang berjalan santai menuju Universitas Nasional Seoul. Konon katanya banyak sekali wanita cantik di negeri Kimchi, dan hampir semuanya cantik. Kenapa rasanya berbeda dengan drama Korea? Chen Yuan terdiam. Awalnya, dia ingin mencari beberapa wanita cantik dengan nilai 9 poin untuk upacara pertarungan gigi. Lagi pula, di luar negeri, tidak banyak orang yang mengenal Chen Yuan. Tanpa restu dari reputasi Tuan Yan, masih mudah untuk mengikat objek yang dijilat anjing. Tanpa diduga, Chen Yuan mencari targetnya di jalanan Seoul selama beberapa hari. Ternyata dia adalah gadis dengan nilai 9 poin yang belum pernah ditemuinya. Terlebih lagi, ada banyak gadis yang melakukan operasi plastik di negara ini, dan sistem mungkin tidak mengenali gadis-gadis yang melakukan operasi plastik. Kurangnya kecantikan alami, sehingga nilainya rendah. Setelah berkeliling, Chen Yuan sampai di Universitas Nasional Seoul. Wow! Siuna, lihat, opa berkaki panjang itu tampan sekali. Aku tidak tertarik pada Obama.
Lin Sutong mengerutkan bibir dan menyipitkan matanya. Namun, justru tatapan inilah yang membuatnya benar-benar terkejut. Di lorong kampus, seorang pria tinggi dan tegap mengenakan sweater kasual hitam, celana putih, dan sepatu kets berjalan perlahan. Ia berpakaian santai, tetapi setiap gerakannya dipenuhi dengan temperamen yang khas. Bahkan dengan masker dan kacamata hitam, ia tetap tak bisa diabaikan. Kakak Chen Yuan, benarkah itu kakak Chen Yuan? Lin Sutong tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengejar Chen Yuan ke seluruh negeri, tetapi pada akhirnya tak bisa mengejarnya, bahkan tak bisa bertemu dengannya. Tapi siapa sangka, ia bertemu dengannya di Universitas Nasional Seoul. Pasti kakak Chen Yuan, pasti. Lin Sutong hampir berhasil mengejarnya. Baru saja, seorang opa berkaki panjang keluar dari mobil mewah Lamborghini, memegang buket mawar, dan berdiri di depannya. Mobilnya macet. "Siuna, hei Salat, tunggu, Siuna, aku mencintaimu. Ada gadis manis dan ceria di dalam, silakan jadi pacarku. Pergi sana, pergi." Lin Sutong mendorong pria di depannya. Bunga-bunga berhamburan di mana-mana. Bab 933. Lin Sutong hendak menyusul, tetapi tiba-tiba ia berhenti. Ia tiba-tiba teringat bahwa ia bukanlah Lin Sutong sekarang, melainkan Yin Siuna, seorang mahasiswi Universitas Nasional Seoul. Karena ia berasal dari negara Kimchi, jika ia bergegas menyapa, apakah Chen Yuan akan mengenali identitasnya? Tidak, aku tidak boleh terlalu aktif, aku harus tetap bersikap tenang dan menjaga jarak. Karena kau ingin mendekati Chen Yuan dengan identitas baru, sebaiknya kau berpura-pura tidak mengenalnya, dan biarkan dia yang memulai percakapan denganku. Pikirnya dalam hati. Lin Sutong mulai mengangkat kepala dan dadanya, berjalan dengan gaya berjalan yang anggun. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan dengan santai melewati Chen Yuan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ia sengaja memperlambat langkahnya di depan Chen Yuan dan berhenti selama 3 detik. Memamerkan sosoknya yang mempesona dan penuh sepenuhnya. Mata Chen Yuan berbinar. Sepertinya kecantikan dengan nilai 9 atau lebih akhirnya telah ditemukan. Ia mendorong kacamata hitamnya ke wajahnya, dan hendak memulai percakapan. Namun tiba-tiba ia merasa bahwa pihak lain agak familiar. Detik berikutnya, sebuah nama muncul di atas kepala wanita itu. Nama, Lin Sutong. Tingkat kesukaan, 101 poin. Identitas, anjing penjilat yang sangat hebat. Nilai wajah, 9,8 poin. Subjek anjing penjilat, melalui eksperimen transformasi rekayasa genetika, telah meningkatkan penampilan, bakat, pesona, dan kekuatan tempur, berhasil berubah menjadi anjing penjilat berkualitas tinggi, memberi hadiah kepada tuan rumah dengan plus 100 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 300 poin. Berbaring di rumput, bagaimana mungkin dia? Sial. Bahkan Lin Sutong sekarang lebih cantik dari sebelumnya. Tetapi di mata Chen Yuan, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah memiliki hubungan sedikit pun dengan wanita ini lagi. Mustahil. Bahkan jika sistem terlibat dalam sesuatu, entah kenapa ia memberinya 100 poin penguatan, yang agak mendorongnya untuk berkembang lebih jauh, tetapi hati Chen Yuan tidak akan pernah goyah. Chen Yuan berpura-pura tidak saling mengenal, dan melewati Lin Sutong begitu saja. Ia mengenakan masker dan kacamata hitam, tetapi Lin Sutong tidak menyadari bahwa Chen Yuan sudah memutar matanya. 10 detik kemudian, Chen Yuan telah melangkah semakin jauh, dari awal hingga akhir, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Lin Sutong menatap sosok yang menjauh itu dengan obsesif. Merasa sedikit kehilangan. Chen Yuan tidak menghampirinya untuk memulai percakapan, dan dia melewatkan kesempatan ini. Tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa lega lagi. Kakak Chen Yuan, kau benar-benar berbeda dari pria lain. Sejak aku berhasil melakukan modifikasi genetik, penampilanku telah berubah, kemanapun aku pergi, tingkat kemunculanku mencapai 90,00%. Terutama para pemuda itu, mereka tampak tak berdaya setelah melihatku, hanya kakak Chen Yuan yang masih acuh tak acuh setelah aku menunjukkan diriku sepenuhnya. Dia benar-benar berbeda dari pria-pria biasa yang hanya berdandan seperti sutra. Lin Sutong mengangguk. Semakin menguatkan pikirannya. Jika seorang pria berjalan di jalan dan memulai percakapan santai ketika melihat wanita cantik, bukankah dia bajingan? Pria dengan selera dan konotasi yang sebenarnya tidak akan pernah melakukan tindakan sembrono seperti itu. Kesempatan yang baru saja kubuat jelas tidak cukup jelas. Kakak Chen Yuan tidak bisa diharapkan untuk memulai percakapan denganku di depan umum. Aku harus menciptakan kesempatan yang lebih jelas untuk bertemu dengannya di acara yang tepat. Saat seorang pria dan wanita bertemu untuk pertama kalinya, kesempatan itu sangat penting, karena ini menentukan kesan pertama. Jika bertemu di bar, secara tidak sadar Anda akan merasa bahwa orang lain hanya bermain-main dan sama sekali bukan orang baik. Jika Anda memulai percakapan di kereta bawah tanah,
Anda akan berpikir bahwa karena dia bisa memulai percakapan dengan Anda, dia pasti akan memulai percakapan dengan orang lain, dia memang orang seperti itu. Jika dia berani memulai percakapan di jalan, dia pasti Raja Laut. Siapa yang begitu tebal kulitnya di antara orang biasa? Jika bertemu melalui pertukaran kerja, ada kesempatan dan suasana yang sangat tepat, dan Anda tidak memiliki tujuan yang begitu kuat. Jika Anda saling mengenal melalui cara ini, setidaknya Anda akan merasa bahwa pihak lain adalah orang yang baik, yang jauh lebih dapat diandalkan. Sebenarnya, orang ini mungkin orang yang sering pergi ke bar. Tapi rasanya berbeda. Sama halnya. Dengan status kakak Chen Yuan saat ini, entah berapa banyak gadis yang akan kukencani. Aku ingin mendekatinya. Jika aku mendekatinya dengan tujuan yang kuat, mungkin dia akan bersikap defensif. Pertemuan pertama dengan kakak Chen Yuan sebaiknya tidak terlalu terburu-buru, aku harus benar-benar siap. Lin Sutong menjadi tenang saat ini. Aku juga merasa bahwa perilakuku barusan agak terlalu gegabah. Serentak. Dia juga mempercepat langkahnya dan mulai mengikuti Chen Yuan secara diam-diam. Jika orang-orang tahu, gadis yang baru saja meraih penghargaan di Universitas Nasional Seoul ini telah menciptakan sensasi, dan dipuji oleh banyak pria sebagai Dewi Yin Siuna, kecantikan kampus nomor 1 Universitas Nasional Seoul. Dia akan terkejut melakukan hal seperti itu. Konon, Dewi ini menolak rayuan Park Jung Jae, ketua Yayasan Sansing dan suaminya, Park Jung Jae. Kejadian ini hampir menciptakan sensasi di Kimchi.com. Memicu diskusi panas di antara banyak netizen. Banyak netizen berpikir bahwa penolakan Yin Siuna sangat positif. Lagi pula, Park Jung Jae adalah pria yang sudah menikah. Sekaya dan setampan apapun dia, dan betapa menakjubkan status dan latar belakangnya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia sudah menikah. Karakter mulia Yin Siuna yang mampu menolak godaan sebesar itu dan tidak tunduk pada kekuatan uang telah dipuji secara bulat oleh seluruh jaringan. Di era sekarang ini di mana para pencari harta karun merajalela, sungguh berharga memiliki mata air suci seperti itu. Juga karena berita gosip ini, Yin Siuna mulai dipuji oleh netizen di negeri Kimchi. Pada saat yang sama, itu juga menarik lebih banyak pelamar. Pria kaya dan muda yang mengendarai Lamborghini tadi hanyalah salah satunya. Berbaring di rumput, Lin Sutong, apa kau sakit? Apa kau masih bisa mengikutiku? Betapa tajamnya reaksi Chen Yuan. Meskipun jaraknya 100 meter, dia masih mendapati Lin Sutong mengikutinya secara diam-diam. Bahkan jika dia mempercepat langkahnya, dia tidak bisa melepaskannya. Entah dari mana dia mempelajari teknik anti pengintaian. Kemampuan menguntitnya cukup brilian. Sayang sekali Tao setinggi 1 kaki dan iblis setinggi 1 kaki. Meskipun kekuatan Lin Sutong sudah luar biasa, tetapi Chen Yuan ingin melepaskannya dengan mudah. Aku melihat sosok Chen Yuan berkelebat, dan segera menghilang tanpa jejak. Hilang. Sejak aku dimodifikasi secara genetik dan diperkuat, aku tidak pernah kehilangan siapapun. Aku tidak menyangka kakak Chen Yuan akan menyingkirkanku dengan mudah. Sungguh menakjubkan. Dia memang pria yang kusukai. Tapi bahkan jika aku kehilangannya, aku masih punya cara untuk menemukan alamat kakak Chen Yuan. Lin Sutong menenangkan diri. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Park Jung Jae. Siuna, akhirnya kamu bersedia meneleponku atas inisiatifmu sendiri. Tuan Park, saya butuh bantuan Anda. Siona, katakan padaku, apapun itu, selama aku bisa melakukannya, Menteri Politik akan membantumu mewujudkannya. Tuan Park, saya ingin Anda membantu saya menemukan seseorang. Bab 934. Dengan kekuatan Chaebol Sansing di negara Kimchi, tidak mudah menemukan seseorang. Siuna, siapa yang kau cari, serahkan padaku. Namanya Chen Yuan. Banyak netizen di Tiongkok suka memanggilnya Tuan Yan. Dia orang yang sangat terkenal. Dia pasti tinggal di Seoul sekarang. Bisakah kau membantuku menemukan tempat tinggalnya? Siapa? Chen Yuan. Mendengar nama ini, Park Jung Jae langsung marah. Apakah perempuan jalang ini datang ke Seoul? Mungkinkah krisis keuangan yang melanda negara selama periode ini ada hubungannya dengan orang ini? Pasti. Feidun Capital awalnya adalah industri milik Chen Yuan. Kali ini mereka membawa sejumlah besar dana untuk menyerang pasar keuangan di negara Kimchi, memicu kekacauan keuangan Asia. Triliunan dolar telah menguap di pasar keuangan negara Kimchi. Nilai pasar konsorsium Sansing anjlok lebih dari setengahnya. Dalang di balik layar pasti Chen Yuan, bajingan itu. Beraninya dia pergi ke Seoul untuk membuat masalah. Di wilayah Laosu, apa-apaan kau merampok kekayaan negara Kimchi? Ini benar-benar tidak masuk akal. Siuna, apa hubunganmu dengan Chen Yuan? Apakah kalian saling kenal sebelumnya? Apakah kau juga kenal Chen Yuan? Lin Sutong bertanya tanpa diduga. Ya, aku pernah ke Huaxia sebelumnya, dan aku pernah bertemu bos Xian ini sekali. Mudah saja mengatakannya jika kalian saling kenal. Chen Yuan adalah mantan pacarku. Sebenarnya, aku selalu menyukainya.
Aku ingin kembali bersamanya. Bisakah kau membantuku? Ini. Mendengar bahwa Dewi Siuna telah disentuh oleh bajingan Chen Yuan itu, Park Jung Jae langsung marah. Mengapa semua wanita yang dia sukai berhubungan dengan binatang buas ini, Chen Yuan? Putri keluarga Ye seperti ini. Begitu juga dengan CEO Feidun Capital. Dia sebenarnya mantan pacar Dewi Siuna. Dasar pembohong. Kenapa kau bajingan begitu populer? Aku juga pria terkaya dan tertampan, bagaimana mungkin aku lebih buruk darimu? Kenapa semua wanita cantik papan atas itu jatuh cinta padamu dan mengabaikanku? Ini sangat tidak adil. Park Jung Jae menekan amarah di hatinya dan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan sikap sopan. Siuna, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu atau tidak. Sejauh yang aku tahu, ada banyak orang kepercayaan di sekitar Presiden Yan ini. Park Jung Jae memberikan komentar tidak langsung dan diam-diam mulai menjelek-jelekkan Chen Yuan. Namun Lin Sutong sama sekali tidak terpengaruh. Aku tidak peduli. Begitu kata-kata itu keluar, Park Jung Jae terdiam sejenak. Dia tidak percaya bahwa itulah yang dikatakan Dewi Siuna. Dalam kesannya, Dewi Siuna adalah sosok yang angkuh, misterius, dan berkuasa, dan dia memancarkan aura angkuh yang muda dan unik dalam setiap gerakannya. Di hadapannya, bahkan sebagai ketua konsorsium Sansing, dia merasa sedikit malu. Tapi Dewi seperti itu telah menjadi anjing penjilat Chen Yuan. Tidak bisa diterima. Tanda seru. Tidak mungkin. Sungguh mengejutkan. Park Jung Jae sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Chen Yuan, seorang pencuri, aku dan kau berselisih, Siuna, kau menolakku berulang kali, apakah itu karena dia? Ya. Aku tidak punya perasaan sedikit pun padamu, jadi kau tidak perlu membuang waktu untukku. Jika kau ingin membantu dalam masalah ini, kau bisa membantu. Jika kau tidak ingin membantu, anggap saja aku tidak mencarimu, Lin Sutong masih berkata dingin. Bagaimana mungkin, Siuna, kau telah menyelamatkan hidupku, kenapa aku tidak membantumu? Bahkan Park Jung Jae pun marah. Dia masih berusaha menjaga sikapnya. Seorang pria boleh tidak punya apa-apa di depan wanita yang paling dicintainya, tetapi dia tidak boleh tidak sopan. Karena dia peduli, meskipun Lin Sutong telah menolak dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk menjilatnya. Di dunia ini, setiap pria pernah menjilat anjing. Tanpa terkecuali. Baik kaya maupun tidak. Kaya dan berkuasa pun pernah merasakan cinta tetapi tidak bisa mendapatkannya. Si bajingan Neptunus juga memiliki masa lalu yang tak tertahankan. Bajingan mana yang bukan penjilat anjing? Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Kayu cendana hijau yang berkhasiat obat saat ini. Aku merasa sedikit gelisah di hatiku. Tuan belum membalas pesanku selama hampir sebulan. Tidak akan terjadi apa-apa pada orang tuanya, kan? Beberapa waktu lalu, saya melihat berita internasional bahwa seorang fanatik penjahat muncul di bandara Tokyo dan terlibat konfrontasi sengit dengan tim penegak hukum. Yang mengejutkan adalah fanatik ini berhasil melarikan diri setelah membuat keributan besar di Tokyo. Saya mendengar bahwa sebuah kapal pesiar juga dirampok, meskipun media Fuso sengaja menutupi laporan berita tersebut, mereka tetap membocorkan berita itu secara internasional. Beberapa netizen di aplikasi Liu melaporkan insiden pelabuhan Yokohama. Mungkinkah ini terkait dengan Shizu? Lebih lanjut, menurut keterangan Kapten Wu, alasan mengapa Guangming tenggelam di laut adalah karena dua orang super bertarung, menyebabkan kerusakan besar pada lambung kapal. Kejadian ini juga diblokir oleh media Tiongkok. Tapi apa yang dikatakan Kapten Wu seharusnya tidak salah, mungkinkah kedua orang kuat ini adalah sang guru dan orang lain? Apakah guru benar-benar dalam bahaya? Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Chen Yuan? Jika Chen Yuan benar-benar membunuh guru, sikap seperti apa yang harus kuhadapi? Yao Qingtan terjerat dalam berbagai macam masalah. Selama masa pergaulan ini, ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Chen Yuan tanpa bisa ditolak. Setiap kali ia dekat dengan Chen Yuan, akan ada perasaan berdebar-debar. Chen Yuan juga tampaknya memiliki perasaan khusus untuknya. Ia menghabiskan banyak uang untuknya, menyiapkan kejutan untuknya setiap hari, dan terus membelikannya hadiah. Ia belum pernah merasakan perasaan semanis ini. Tapi, bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi pada Guru Zhu, dan Chen Yuan adalah pembunuh di balik layar? Bagaimana mungkin dia bersama musuh? Ini adalah tindakan menipu guru dan menghancurkan leluhur, dan itu tidak boleh ditiru. Rasanya seperti pria yang kau cintai telah berubah menjadi pembunuh ayahmu, apa yang harus kau lakukan? Terlalu sulit. Tepat ketika Yao Qingtan kebingungan. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Itu nomor telepon asing dari luar negeri. Hai, Qingtan, ini aku. Sebuah suara agak tua terdengar di telepon. Guru Zhu, wow, kenapa kau tidak membalas pesan selama ini? Kau membuat Qingtan takut setengah mati. Ceritanya panjang. Dewa itu dijebak oleh anak-anak Chen Yuan, dan dia terluka parah. Ponselnya jatuh ke laut.
Ponsel itu hanyut di laut selama lebih dari 10 hari sebelum sampai di Australia. King Tan, kau harus ingat bahwa Chen Yuan itu licik dan cerdik, jauh di luar imajinasimu. Ponselmu mungkin telah dipantau, itulah sebabnya guru tidak menghubungimu. Guru, Chen Yuan seharusnya tidak seburuk yang Anda katakan, dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Kata Yao King Tan lemah. Apa yang Anda lihat hanyalah penampilan luar. Ingat, Anda harus selalu waspada terhadap Chen Yuan. Dia menggunakan Anda untuk mengetahui keberadaan dewa, dan dengan demikian merencanakan pembunuhan terhadap orang tua itu. Kebencian ini tidak dapat didamaikan, dan dewa akan membunuhnya. Guru Zhu akan segera datang untuk menyelamatkan Anda. Bab 935. Setelah menegur Yao King Tan, Xuantian Yao Zhu menutup telepon dengan tegas. Apakah sudah ditemukan? Sudah ditemukan, Nona Morgan. Alamat untuk menjawab panggilan ini berada di dekat distrik Gangnam, kota Seoul, di negara Kimchi. Di dalam ruang komputer, teknisi peretas memperbesar peta komputer dan mengunci alamat tempat telepon dijawab. Sepertinya murid dan cucu Anda diculik oleh Chen Yuan ke negara Kimchi. Baru-baru ini, negara Kimchi telah memicu krisis keuangan. Tampaknya ini juga merupakan mahakarya Chen Yuan. Dia telah menguasai teknologi kecerdasan buatan dan dapat mengerahkan kekuatan luar biasa di internet. Sistem keuangan negara Kimchi runtuh, dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya menguap. Entah berapa banyak orang yang akan hancur. Jika kekuatan ini tidak dikendalikan, membiarkan Chen Yuan dengan tidak bermoral menyapu dan menjarah kekayaan, ini akan menjadi bencana besar bagi seluruh dunia. Agar perdamaian dan ketertiban dunia tidak hancur, Chen Yuan harus disingkirkan. Kata Tina Morgan dengan wajah penuh keyakinan. Sepertinya Chen Yuan adalah iblis keji. Jika dia tidak disingkirkan, rakyat dunia akan menghadapi bencana. Bagaimanapun, ini adalah kepahlawanan Amerika Serikat, mereka akan selalu menjadi pihak keadilan. Semua orang lain jahat. Jangan bicara tentang keangkuhan, apa itu perdamaian dunia, itu hanya hegemoni negara Amerika, apa hubungannya dengan dewa ini? Dewa ini hanya ingin menyelamatkan King Tan. Karena mereka telah berada di negara Kimchi, maka bertindaklah cepat. Jangan khawatir, aku akan mengatur pesawat pribadi untuk pergi ke negara Kimchi nanti, tetapi pada saat yang sama kita mengunci Yao King Tan melalui telepon tadi, diperkirakan Chen Yuan sudah mengetahui tentang kita. Aku ingin menelepon dulu untuk memblokir semua bandara di negara Kimchi untuk mencegah Chen Yuan melarikan diri kembali ke Tiongkok daratan. Akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengannya di negara Kimchi daripada di Tiongkok daratan. Di wajah cantik Tina Morgan, niat membunuh yang kuat tiba-tiba meledak. Karena Kimchi memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat. Merupakan salah satu adik dari Amerika Serikat. Ada banyak perusahaan besar di negara mereka, yang semuanya berada di bawah bayang-bayang caebol modal Amerika. Skull and Bones memiliki banyak pengaruh di negara Kimchi. Disertai dengan panggilan telepon dari Tina Morgan. Negara Kimchi sebenarnya membatalkan semua penerbangan dengan pemberitahuan singkat. Chen Yuan sedang dalam suasana hati yang baik. Baru saja menyingkirkan Lin Sutong. Dia juga menelepon Ni Wenxiuzi dan membuat janji untuk bertemu di sebuah restoran. Dia baru saja akan pergi ke tempat pertemuan ketika sebuah notifikasi sistem terdengar di benaknya. Kayu cendana hijau obat. Tingkat keberuntungan -1. Tingkat keberuntungan saat ini, 93 poin. Kenapa, tingkat keberuntungannya turun? Tuan, saya baru saja mencegat panggilan telepon dari Australia ke Yao King Tan. Di headset Bluetooth Chen Yuan, pengingat dari Wang Chai tiba-tiba terdengar. Putar. Baik, Tuan. Setelah beberapa detik, sebuah rekaman panggilan diputar dari headset. Jelas itu adalah panggilan dari Xuantian Yao Zhu dan Yao King Tan. Dan memberikan beberapa peringatan. Sepertinya itu sedikit mengguncang tekadnya. Tuan, saya menemukan bahwa seorang peretas telah melacak alamat telepon Yao King Tan, dan lokasi tepatnya telah terungkap. Apakah masih ada posisi peretas? Sepertinya leluhur lembah Raja Obat dan Tina benar-benar telah bersatu. Situasi terburuk telah terjadi. Chen Yuan memiliki firasat bahwa ini akan terjadi. Tapi sekarang dia punya 300 poin untuk memperkuat kunci darah, jadi bagaimana jika kita bergabung? Sekitar pukul 8 malam, Chen Yuan dan Ni Wenxiuzi diam-diam bertemu di suite Presiden Bintang 5. Setelah Qiuzi melihat Chen Yuan, dia segera merobek topeng kulit manusia di wajahnya. Karena mengenakan topeng kulit manusia terlalu lama, kulit di wajahnya tidak bisa bernapas, dan beberapa bisul muncul di wajah cantik Qiuzi. Ini, wajahmu. Tidak apa-apa bos, untuk rencana Anda. Pengorbanan kecil tidak perlu disebutkan. Melihat Chen Yuan lagi, Qiuzi tanpa alasan merasa bersemangat. Dia tidak hanya mengagumi kebijaksanaan dan cara pria ini, tetapi juga kekuatannya yang tak tertandingi, serta kepercayaannya yang tanpa syarat padanya. Qiuzi dulunya setia pada Skull and Bones, tetapi bukan orang yang bodoh dan setia. Berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal. Dia adalah orang yang ambisius. Dan semua itu,
Chen Yuan bisa memberikannya. Aku tidak berpikir matang. Masker kulit manusia ini dipakai di wajah. Tidak apa-apa memakainya sesekali selama beberapa hari, tetapi jika dipakai dalam waktu lama, pasti akan menyebabkan masalah kulit yang serius. Nanti aku akan menyiapkan salep untukmu, ingat untuk memoleskannya setiap kali kamu melepas masker. Sambil berbicara, Chen Yuan tiba-tiba meletakkan tangannya di pipi Ni Wenxiuzi. Usap dengan lembut. Keintiman yang tiba-tiba ini langsung membuat Qiuzi terkejut. Meskipun aku mengaguminya dalam hatiku, tapi ini terlalu tiba-tiba, dan aku belum siap secara mental. Plop gelombang. Plop gelombang. Tiba-tiba, jantung Qiuzi berdetak lebih cepat, dan dia merasa seperti rusa yang melompat-lompat liar di dadanya. Suasana ambigu perlahan meningkat. Dia sepertinya merasakan perhatian dan kasih sayang Chen Yuan. Perasaan ini sangat nyaman dan hangat. Bahkan jika dia sekuat Raja Pembunuh, dia tetap membutuhkan bahu yang kuat untuk diandalkan. Tingkat kesukaan 95 poin berarti dia tidak akan keberatan dengan keintiman Chen Yuan yang lebih besar lagi. Nama, Ni Wenxiuzi. Penampilan, 9,0 poin, dengan bisul di wajah, penampilan akan memburuk, dan ada risiko cacat. Tubuh, 9,8 poin, sosok iblis. Kesehatan, 8,8 poin, penyakit kulit. Konstitusi, 91 poin, tubuh hasil rekayasa genetika. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 300. Untuk memperkuat target yang dijilat anjing, perlu mengonsumsi 10 poin penguatan host. Apakah host diperkuat? Diperkuat. Ding. Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Tepat ketika jantung Ni Wenxiuzi berdebar kencang, dia dengan tajam memperhatikan bahwa sepertinya ada arus hangat yang berasal dari telapak tangan Chen Yuan. Itu jelas energi khusus yang mengalir langsung ke atas kepalanya. Kemudian energi itu melesat dari langit ke anggota tubuh dan tulang. Hampir dalam sekejap, tubuhnya berubah. Kulit bernanah di wajahnya langsung terkelupas, dan menjadi utuh, sehalus giok, selembut telur yang telah dikupas dari cangkangnya. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah sesuatu yang jauh lebih dari itu. Di bawah dampak energi ini, semacam belenggu di tubuhnya seolah patah. Di matanya, seluruh dunia tiba-tiba melambat. Pikirannya sangat jernih. Kelima indranya sangat tajam. Kekuatannya semakin menguat. Ini, tahap ketiga. Merasakan perubahan pada kebugaran fisiknya. Qiuzi terkejut. Dia benar-benar terkejut. Meskipun dia sudah lama mengetahui kekuatan Chen Yuan, dia tidak pernah menyangka Chen Yuan bisa sekuat itu hingga mencapai tingkat yang menakutkan. Sentuhan lembut saja bisa membantunya menembus kunci genetik tingkat ketiga. Ini, tanda tanya petik 2. Menurut arsip rahasia Skull and Bones, tidak ada kekuatan eksternal di dunia yang dapat membantunya melepaskan diri dari belenggu genetik, kecuali Orde ke-10. Bab 936. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Ni Wenxiuzi tak kuasa menahan rasa gemetar di hatinya. Justru karena ia memiliki wawasan yang cukup, ia sangat memahami betapa dahsyatnya metode yang baru saja digunakan Chen Yuan. Ini benar-benar menghancurkan kognisinya. Cara ajaib seperti itu seperti dewa. Bosnya. Sejenak, ia menatap mata Chen Yuan, dan tak kuasa menahan rasa kagum dan takjub dari lubuk hatinya. Chen Yuan begitu misterius. Tepat ketika kau mengira kau mengenalnya dengan sangat baik, kau tiba-tiba menemukan bahwa apa yang kau ketahui hanyalah puncak gunung es yang diungkapkannya. Luar biasa. Mengerikan. Sungguh arogan. Ternyata aku tidak tahu apa-apa tentang kekuatan bos. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan +1. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 97 poin. Ding. Tingkat kesukaan Ni Wenxiuzi, si penjilat anjing, telah menembus 97 poin, dan poin kesukaan hadiahnya +20. Poin penguatan tersisa saat ini, 310. Dalam kengerian yang tak tertandingi, mata Qiuzi berkaca-kaca. Namun yang menyusul adalah gelombang kegembiraan yang besar. Dia akhirnya berhasil menembus batas. Melangkah lebih jauh. Perasaan pertumbuhan kekuatan ini sudah lama tidak muncul. Seberapa keras pun dia berlatih, kebugaran fisik dan fisiknya telah mencapai batas, dan dia tidak dapat melewati pelatihan untuk meningkatkan dirinya lagi. Sama seperti atlet ekstrim, seberapa keras pun Anda berlatih, akan selalu ada batas seberapa jauh tubuh Anda dapat meledak. Batas ini sulit untuk ditembus. Dan begitu belenggu genetik pada tubuh dipatahkan, satu bar darah dapat ditambahkan, yang tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga memberi ruang untuk peningkatan lagi. Semua ini dibawa kepadanya oleh Chen Yuan. Pada saat ini, di mata Chen Yuan, data Qiuzi telah berubah. Nama, Ni Wenxiuzi. Penampilan, 9,8 poin, penampilan tak tertandingi. Tubuh, 9,9 poin, sangat memukau. Kesehatan, 9,9 poin, sangat sehat. Konstitusi, 101 poin, tubuh evolusi genetik tingkat rendah.
Poin penguatan host saat ini yang tersisa, 310. Ketika bisul di wajah Qiuzi hilang, tatapan seperti ikan tenggelam dan angsa liar, menutup bulan dan bunga yang memalukan, muncul kembali. Sungguh luar biasa. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih, kepala seperti kalajengking dan alis berbentuk bulan sabit, wajah seperti hujan aprikot dan awan pir, dan kulitnya selembut krim. Setiap kerutan, senyuman, dan setiap gerakannya sangat cantik. Sepertinya tidak ada kekurangan di wajahnya. Masalahnya, penguatan ini sepertinya tidak meningkatkan penampilannya. Masih 9,8 poin. Sejauh ini, sistem belum pernah memberi nilai kecantikan dengan skor 9,9. Mungkin di dunia ini, tidak ada dewi sempurna dengan skor 9,9, dan skor 9,8 sudah merupakan batasnya. Semakin tinggi nilai wajah, semakin sulit peningkatannya. Mungkin 9,9 poin hanya ada dalam imajinasi. Namun, sosok dengan skor 9,9 memang memukau. Penuh, bulat, dan ramping, kata-kata ini benar-benar dapat terkonsentrasi pada satu orang. Qiuzi, kamu sangat cantik. Chen Yuan tak kuasa menahan diri untuk memuji. Chen, Guru Chen. Qiuzi menundukkan kepalanya, dengan ekspresi menawan di wajahnya. Dia menatap Chen Yuan dengan tatapan penuh kerinduan. Hening sepanjang malam. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Qiuzi mengenakan topeng kulit manusia dan meninggalkan suite presiden Hotel Bintang 5. Dia memiliki pertemuan penting yang harus dihadiri hari ini. Chen Yuan menghabiskan sepanjang malam mengajarinya cara membuat topeng kulit manusia. Kemampuan belajar dan pemahaman Qiuzi sangat kuat, dan dia dengan cepat menguasai teknik penyamaran. Tuan, saat ini, semua penerbangan dari negara Kimchi ke negara lain telah berhenti beroperasi, tetapi baru 10 menit yang lalu, sebuah pesawat pribadi dari Australia baru saja tiba di Bandara Seoul. Menurut rekaman yang diambil oleh satelit pengawasan global, Tina Morgan dan Xuantian Yaozu telah tiba di kerajaan Kimchi, dan mereka kemungkinan akan melakukan tindakan berbahaya terhadap tuan mereka. Suara Wang Chai terdengar melalui headset Bluetooth. Detik berikutnya, beberapa set foto pengawasan muncul di ponsel Chen Yuan. Chen Yuan dengan santai membolak-balik ponselnya. Sudah sampai. Kenapa mereka memblokir bandara? Apakah mereka takut aku akan melarikan diri dengan pesawat? Jika aku benar-benar ingin melarikan diri, mereka tidak berpikir bahwa memblokir bandara akan menghentikanku, kan? Chen Yuan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Sungguh, Chen Yuan belum selesai mengeluh. Di ujung telepon, Xuantian Yaozu yang baru saja keluar dari Bandara Seoul mengerutkan kening. Kurasa apa yang kau lakukan sekarang benar-benar mengejutkan. Chen Yuan sendiri telah menguasai teknik penyamaran yang sangat cerdas. Dia mungkin tidak kalah dengan orang tua itu dalam hal ini. Jika kau memblokir bandara sekarang, itu sama saja memberitahunya bahwa kita akan datang. Ya, jika dia mengubah identitas dan wajahnya, dan menghilang ke dalam kerumunan besar, dia tidak akan pernah ditemukan. Yaozu berkata dengan tatapan menghina, dia merasa tindakan Tina Morgan sangat bodoh. Orang-orang barbar di barat benar-benar tidak cukup pandai merencanakan. Ketika Tina mendengar ini, dia juga mendengus dingin. Beraninya bajingan tua ini mempertanyakan keputusannya. Apakah kau pikir jika bandara tidak diblokir, Chen Yuan tidak akan tahu berita bahwa kita telah tiba di negara Kimchi? Dia mengendalikan kecerdasan buatan dan ada di mana-mana di jaringan. Selama ada kamera pengawas, dia tidak bisa lolos dari pengawasan Chen Yuan. Sejak panggilan telepon yang kau lakukan kepada Yao Qingtan, keberadaan kita telah terungkap. Bahkan berita bahwa kau dan aku telah bekerja sama, Chen Yuan mungkin sudah tahu bahwa alasan sebenarnya memblokir bandara bukanlah untuk mencegah Chen Yuan melarikan diri, tetapi untuk mencegahnya meminta bantuan dari Tiongkok. Aku tidak setuju dengan penjelasanmu. Sebuah kecerdasan buatan diledakkan olehmu. Jika kau tidak menggunakan peralatan elektronik apapun dan menambahkan teknik penyamaran orang tua itu, kau dan aku dapat menemukannya tanpa ada yang menyadarinya. Chen Yuan kemudian bergabung dalam serangan mendadak dan memenggal kepalanya. Sekarang setelah keberadaannya terungkap, dia siap. Mungkin dia akan mengatur semacam rencana untuk menunggumu, dan dia akan selalu diperhitungkan oleh orang lain, itu sungguh bodoh. Ejekan Yaozu membuat Tina langsung marah. Dengan statusnya, bahkan kepala konsorsium Morgan pun harus menghormatinya di hadapannya, seperti seorang pelayan. Dan siapa pemilik konsorsium Morgan? Bahkan para petinggi di Gedung Putih pun harus memberinya 7 poin. Dengan menjelaskannya seperti ini, orang dapat mengetahui status Tina di Amerika Serikat. Tetapi Patriark Xuanyao juga merupakan seorang Grandmaster dari generasinya. Pada akhir dinasti Qing, bahkan Kaisar pun menghormatinya. Apakah kau orang barbar barat, atau seorang wanita? Mengapa membiarkanmu mengambil keputusan? Siapa yang kau sebut bodoh? Apakah kau mencari kematian? Nenek, apakah kau takut tidak akan bisa menjadi dewa? Seketika, suasana tegang pun pecah.
Tina sudah memutuskan bahwa setelah membunuh Chen Yuan, pria tua ini juga harus membayar harga atas perbuatannya. Dia paling benci dipanggil wanita tua. Bab 937. Benar saja, tidak ada orang yang sombong dan angkuh yang mau tunduk kepada orang lain. Jika kedua bos itu tidak memiliki musuh dan tujuan yang sama, mereka mungkin akan bertarung sendiri-sendiri. Baiklah, masalah ini sudah selesai, tidak ada gunanya bicara lebih lanjut, karena keberadaannya sudah terungkap, serangan mendadak jelas tidak mungkin dilakukan, maka aku akan menantang Chen Yuan, kali ini, aku akan menantang Dongsuan Yaozun secara terbuka. Kata Tina dingin. Dia yakin bahwa meskipun itu tantangan terbuka, kekuatannya tidak akan kalah dari Chen Yuan. Ya, ini juga cara yang bagus. Chen Yuan adalah pencuri, licik dan cerdik, pandai menyembunyikan kekuatannya, dan jarang menunjukkan kekuatan sebenarnya di depan orang luar, tetapi jika dia menantang Dongsuan Yaozun secara terbuka, dia kemungkinan besar akan bertarung. Yaozu mengangguk. Itu dianggap telah menyetujui rencananya. Suasana tegang di antara keduanya akhirnya mereda. Sekitar pukul 8.30 pagi. Kurang dari 1 jam kemudian Ni Wenxiuzi pergi. Yao Qingtan tiba-tiba menelepon Chen Yuan. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Bos, di mana Anda? Saya di Hotel Sansing, ada apa? Apakah Anda belum terbiasa tinggal di villa baru? Jika belum terbiasa, Anda bisa kembali ke hotel. Lagi pula, kami akan kembali ke Tiongkok dalam beberapa hari. Villa-villa itu hanya dibeli untuk bersenang-senang, tinggal di rumah yang terlalu besar untuk satu orang, mungkin pengalamannya tidak akan menyenangkan. Bos benar. Memang benar. Villa besar itu cukup kosong. Saya tidak suka lingkungan seperti ini. Rumah kecil lebih nyaman. Bos, saya akan segera datang. Saya ada yang ingin saya sampaikan. Baik, saya akan menunggu Anda. Chen Yuan mengangguk, menutup telepon dengan santai. Kemudian membuka aplikasi Temple of War dan memainkan gamenya. Cepat masuk ke mobil, lingkaran racun akan segera menyusut. Ada jeep di depan, kejar dia, goyang. Dadada gelombang. Tepat ketika Chen Yuan sedang menggoyangkan kereta dalam permainan. Yao Qingtan mulai berdandan dengan teliti di meja rias. Dia menggunakan ramuan khusus untuk membersihkan krim wajah hitam di wajahnya secara menyeluruh. Seorang gadis cantik dengan penampilan menawan dan aroma surgawi muncul di depan cermin. Dia menyisir rambut hitam panjangnya yang indah. Mencerahkan riasannya. Aku melihat kecantikan di cermin, dengan alis seperti gunung yang jauh, temperamen yang elegan, putih seputih giok, seperti peri yang muncul dari misteri kuno. Liu Gongfendai pucat pasi, ia menoleh ke belakang dan tersenyum pada Bai Meisheng. Di wajah secantik itu, terpancar sedikit kesedihan. Ini mungkin, terakhir kalinya aku melihat bosku. Hari ini, akui saja semuanya, dan mulai sekarang, lupakan saja satu sama lain. Aku sudah lama bermain di luar, dan aku sudah mengalami semua yang perlu kualami. Aku benar-benar harus menjaga diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan tuanku terus-menerus mengkhawatirkan keselamatanku karena keegoisanku, dan lelah berlarian. Aku bisa kembali ke lembar Raja Obat, tapi aku hanya berharap konflik antara Chen Yuan dan Shizu bisa berubah menjadi persahabatan. Leluhur obat akan segera datang. Ia tidak menyukai konflik antara Xuantian Yaozu dan Chen Yuan. Keduanya adalah orang terdekatnya. Ia tidak bisa menerima siapapun terluka. Sekitar pukul 10.30 pagi. Setelah Yao Qingtan mandi dan berpakaian, ia akhirnya berdiri di depan pintu kamar 3609. Ding dong, ding dong, ding dong. Dia membunyikan bel pintu. Berbaring di rumput, kenapa kau mengemudi? Kau menabrak moncong seseorang. Sialan kau. Aku datang. Chen Yuan berlari membuka pintu sambil meludahi netizen dengan marah. Saat pintu terbuka, aku melihat seorang gadis ramping berkulit seputih salju muncul di depan mataku. Wanita ini memiliki bibir merah dan gigi putih, mata seputih giok tanpa celah, rambut panjang seperti air terjun, dan mata seindah bunga yang sedang mekar, cantik dan memikat. Kerutan, senyum, dan setiap gerakannya seolah membawa aura unik. Ada sentuhan kelucuan dalam kecantikannya. Lucu dengan sedikit rasa imut. Murni dan memikat. Bisa disebut puncak hasrat murni. Meskipun Chen Yuan telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya. Namun saat ini, dia masih merasakan sedikit sengatan listrik, dan dia tersengat listrik hanya dengan satu pandangan. Bos, aku datang. Kau Qingtan. Mendengar suara yang familiar dari pihak lain, Chen Yuan tiba-tiba tersadar. Dia hampir tidak mengenalinya barusan. Yao Xingtan yang sekarang benar-benar berbeda dari Yao Xingtan yang dulu. Dia langsung takjub. Awalnya, dia mengira Yao Xingtan hanya sengaja mencoreng namanya, tapi sekarang dia merasa bukan itu masalahnya sama sekali. Baik, bos. Yao Qingtan mengangguk. Masuk dan mari kita bicara. Baik. Tutup pintunya.
Chen Yuan tak bisa menahan perasaan bahwa evaluasi sistem memang sangat akurat. Aku tak menyangka kau akan tumbuh seperti ini. Bos, ini wajah asliku. Ada beberapa hal yang ingin kuakui padamu, kata Yao Qingtan dengan wajah serius. Dia tidak tahu bagaimana Chen Yuan akan memandangnya setelah mengatakan yang sebenarnya. Tak perlu dikatakan lagi, aku tahu kau datang ke rumah Chen sebagai pelayan karena kau ingin meracuniku. Kau tahu segalanya. Lalu mengapa kau tetap membiarkanku di sisimu? Qingtan membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Benarkah apa yang dikatakan tuannya? Chen Yuan menggunakannya untuk berurusan dengan tuannya. Aku membiarkanmu di sisiku karena aku sangat tertarik padamu dan memikirkan racun seperti apa yang akan kau berikan padaku. Kebetulan aku juga mahir dalam farmakologi dan ingin belajar darimu. Kau meracuniku, aku sedikit kecewa. Chen Yuan merentangkan tangannya tak berdaya. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, saudaraku Si Yun, apakah kau membunuhku? Aku ingin kau mengatakannya sendiri. Tidak, itu nasib buruknya sendiri, aku tidak akan menyalahkannya. Lalu kau membiarkanku tetap di sisimu, apakah kau ingin menggunakanku untuk membunuh tuanku? Yao Qingtan bertanya dengan emosi. Kau terlalu banyak berpikir. Yang kupedulikan adalah dirimu, bukan orang tua itu. Jika aku tidak berbelas kasih sejak awal, orang tua ini tidak akan pernah keluar dari rumah Chen hidup-hidup. Aku sudah menunjukkan belas kasih kepadanya. Demi dirimu. Chen Yuan menjelaskan hal ini. Seperti palu berat, itu menghantam bagian terlembut hati Yao Qingtan. Jadi semuanya untukku. Dan hari itu, tuanku bertarung melawan orang kuat lain di kapal Guangming. Dia terluka parah dan hampir mati di laut. Bukankah kau yang mengaturnya? Bagaimana mungkin ini diatur olehku? Aku hanya tidak ingin berkonfrontasi dengan tuanmu, jadi aku terus menghindarinya dan bersembunyi di negeri Kimchi. Tuanmu terluka parah. Aku ingin mencari tahu mengapa dia tidak memanfaatkan penyakitnya, membunuhnya. Apa kau pikir aku bodoh? Lagi pula, Tina Morgan itu anggota Perkumpulan Tengkorak dan Tulang. Perkumpulan Tengkorak dan Tulang adalah organisasi yang membunuh saudaramu Si Yun dan senior Bei Chen. Aku bahkan tidak tahu apakah otak tuanmu ditendang keledai. Kau ingin melawannya? Bergabunglah. Bab 938. Benarkah ini? Apakah ini yang sebenarnya? Yao Qingtan sangat terkejut. Dia memikirkannya dengan saksama, dan apa yang dikatakan Chen Yuan tampaknya bukan kebohongan. Seperti yang dikatakan gurunya, kekuatan Chen sangat menakutkan, dan dia adalah Dongsuan Yaozun sendiri. Jadi, pertanyaannya adalah apa? Dengan kekuatan Dongsuan Yaozun, jika dia menghadapi gurunya secara langsung, peluang untuk menang sangat tinggi, apalagi jika gurunya terluka parah. Jika dia ingin menggunakan saya untuk membunuh gurunya, sama sekali tidak perlu, sungguh tidak perlu. Jadi dugaan gurunya tidak valid. Chen Yuan tidak berniat membunuh gurunya. Jika dia tidak bermaksud untuk berurusan dengan gurunya, tetapi bersedia membayar begitu banyak untukku, dan bahkan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada gurunya, tetapi tidak mau berkonfrontasi langsung, semua ini untukku. Dia telah melakukan begitu banyak untukku. Jelas memiliki kekuatan yang begitu besar, tetapi bersedia berkompromi untukku, kebajikan dan kemampuan macam apa yang membuat Qingtan pantas diperlakukan seperti ini olehmu. Memikirkan dedikasi dan keluhan Chen Yuan. Semua yang telah ia tanggung. Benar-benar tulus dan jujur. Selama ini, Chen Yuan tidak pernah memanfaatkannya. Sebaliknya, ia terus memberi, membuatnya bahagia, membawanya berkeliling gunung, sungai, dan laut, menikmati pemandangan yang berbeda, dan melihat dunia yang berbeda. Chen Yuan mencurahkan waktu, energi, dan uangnya. Dia adalah pria yang sangat kuat, memimpin modal triliunan. Ada begitu banyak hal yang tidak harus ia tangani setiap hari, tetapi ia bersedia menemaninya berbelanja, pergi ke taman hiburan, menaiki roller coaster, menaiki komedi putar, menonton film, makan hotpot, menerbangkan pesawat, dan bahkan kehilangan uang karena dirinya. Sebuah kapal pesiar mewah senilai puluhan miliar. Semua ini, ia tidak pernah mengelus sepatah kata pun. Jika ini tidak dapat membuktikan ketulusannya, lalu apa itu ketulusan? Yao Qingtan menangis. Air mata sebening kristal menggenang di rongga matanya. Air mata memenuhi mataku. Kenapa kau begitu baik padaku? Aku sama sekali tidak pantas kau perlakukan seperti ini. Wuo gelombang. Sambil menangis, Yao Qingtan jatuh ke pelukan Chen Yuan. Isak tangis pelan terdengar di dadanya. Sepertinya dia terharu. Chen Yuan terkejut. Terkejut. Aku tidak mengerti kenapa dia terharu. Apakah aku benar-benar telah membayar mahal? Sepertinya tidak. Bukankah ini hanya sedikit menjilati emas anjing, lalu bermain-main, makan dan minum, menyuruhmu membeli ini, membeli itu, dan memperlakukanmu seperti pelayan? Kau tidak berpikir aku memperbudakmu, tapi kau masih berpikir aku memperlakukanmu dengan baik. Apakah kau terharu? Agak keterlaluan. Mengapa sirkuit otak wanita begitu aneh?
Oke, jangan menangis. Aku tidak melakukan apapun untukmu, kau selalu pantas mendapatkan yang terbaik. Chen Yuan menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan lembut. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan berpisah dari Chen Yuan, Yao Qingtan menangis lebih sedih lagi. Jika mereka benar-benar bermusuhan, itu saja. Masalah besarnya adalah menebas cinta dengan pedang. Meskipun akan menyakitkan untuk sementara waktu, luka akan selalu sembuh seiring waktu. Tetapi sekarang masalahnya telah dijelaskan dengan jelas, dia menyadari dengan jelas bahwa Chen Yuan telah membayar jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Karena itu, apakah dia benar-benar rela pergi? Semakin enggan, semakin menyakitkan. Yao Qingtan, tingkat kesukaan +1. Yao Qingtan, tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding! Obat penjilat anjing Qingtan, tingkat kesukaannya telah menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas serangan balik yang sukses. Ding! Tuan rumah menghabiskan uang untuk target penjilat anjing, totalnya adalah 1.000 miliar dolar AS, dan tuan rumah mendapatkan hadiah berupa rabat sebesar 100 miliar dolar AS. Ding! Hadiah poin penguatan tuan rumah +300. Ding! Keterampilan bonus. Penguasaan ramuan dalam farmakologi, akupuntur 9 naga, farmasi, berkebun, senjata tersembunyi jarum terbang, bimbingan potensi gen kosmik fragmen. Ding! Pengingat, versi teknik bimbingan yang belum lengkap menghambat ruang kenaikan tuan rumah. Disarankan agar tuan rumah tidak berlatih. Tuan rumah dapat mengonsumsi 1.000 poin peningkatan untuk meningkatkan teknik pemandu potensi gen kosmik ke versi penuh. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 610. Dasar pembohong. Chen Yuan tidak pernah menyangka Yao Qingtan akan tergerak oleh kejadian ini, yang berujung pada serangan balik yang sukses. Poin penguatan yang dapat digunakan padanya telah meningkat menjadi 610 poin, suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi masalahnya, dibutuhkan 1.000 poin untuk meningkatkan teknik pemandu potensi gen kosmik ke versi penuh. Nima terlalu mahal. Sistem juga menyarankannya untuk tidak berlatih. Apa-apaan ini? Setelah akhirnya mendapatkan sepotong teknik kultivasi legendaris, masih tidak boleh berlatih. 1.000 poin penguatan, jika aku menggunakannya untuk memperkuat diriku, aku bisa menjadi dewa super. Tidak sepadan. Kakak Chen Yuan, bolehkah aku memanggilmu begitu di masa depan? Oke. Kakak Chen Yuan, Kakak Chen Yuan, Kakak Chen Yuan, Qingtan sangat menyukaimu. Kakak, tunggu, aku pasti akan menjelaskan dengan jelas kepada guru. Yao Qingtan memutuskan bahwa dia harus menghentikan perebutan kekuasaan antara Shizu dan Chen Yuan. Setelah meninggalkan suite presiden, Yao Qingtan mengangkat telepon dan mulai menghubungi Yao Su. Nomor WeChat, nomor KAP, nomor telepon, semuanya dihubungi lagi. Tetapi tidak ada balasan sama sekali. Suantian Yao Su telah membuang semua peralatan elektronik di tubuhnya. Konon tujuannya adalah untuk mencegah kecerdasan buatan melacaknya. Menghindari tertipu oleh pencuri Chen Yuan. Apa yang harus kulakukan? Mengapa guru tidak membalas pesanku? Yao Qingtan cemas seperti semut di wajan panas. Sisi lain. Park Jung-jae menyetujui permintaan Lin Sutong, dan dia melakukan apa yang dikatakannya. Konsorsium Sansing mengerahkan seluruh kekuatannya untuk dengan cepat mengunci alamat Chen Yuan. Ternyata dia tinggal di Hotel Sansing, kamar 3609. Sangat sulit untuk menemukan tempat untuk menembus sepatu besi, dan tidak butuh usaha untuk mendapatkannya. Presiden, kami telah mengunci lokasi tepat orang yang Anda cari. Dia tinggal di hotel di bawah grup kami, di suite presiden. Ini adalah video pengawasan hotel. Silakan lihat. Baik, Park Jung-jae mengangguk. Dia mengklik video pengawasan dan menemukan sosok Chen Yuan. Dari tadi malam hingga pagi ini, total ada 2 wanita yang masuk ke kamarnya. Dan kedua wanita ini ternyata adalah wanita tercantik. Temperamen dan sosoknya, dibandingkan dengan Dewi Siuna, tidak jauh berbeda. Chen Yuan, bajingan ini, benar-benar beruntung. Mengapa aku tidak bisa bertemu dengan wanita-wanita yang menurutnya paling cantik? Di seluruh industri hiburan negara Kimchi, tidak banyak orang dengan temperamen dan penampilan seperti itu, dan mereka semua tertangkap oleh Chen Yuan, seorang bajingan. Tapi itu juga bagus. Melihat video pengawasan seperti ini, Siuna akan tahu siapa Chen Yuan. Dia pasti akan patah semangat. Park Jung-jae mencibir. Kemudian dia mengangkat telepon dan menelepon Lin Sutong. Hei, Siuna, sudah ada kabar tentang apa yang kau minta aku lakukan? Alamat kakak Chen Yuan, sudah kau temukan? Tanya Lin Sutong dengan antusias. Ya. Bab 939. Park Jung-jae mengirimkan video pengawasan yang telah diedit kepada Lin Sutong. Siuna, apa kau melihatnya? Apa yang dilakukan Chen Yuan, bahkan aku, seorang pria, tidak tahan lagi. Terlalu kotor, terlalu biadab.
Dia hanya mempermainkan perasaan perempuan. Kedua wanita ini memasuki kamar Chen Yuan satu demi satu. Hubungan mereka, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Yang lebih menjengkelkan adalah kedua wanita ini sebenarnya bukan orang kepercayaan Chen Yuan di kerajaan Huaxia. Dia telah menjalin hubungan yang tidak jelas dengan setidaknya selusin wanita berbeda di kerajaan Huaxia. Bajingan tak tertandingi seperti itu, apakah kau masih ingin menyukainya? Siuna, sadarlah, dia sama sekali tidak pantas mendapatkan pengabdianmu. Kata Park Jung-jae dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya penuh kasih sayang. Ketika dia menyebut Chen Yuanza sebelumnya, dia tidak memiliki bukti saat itu, kata-katanya tidak berdasar, dan dia mengatakan hal-hal buruk tentang orang di belakangnya, yang sudah ketinggalan zaman. Sekarang bukti yang terverifikasi telah ada. Pukulan telak bagi perilaku Chen Yuan yang brengsek. Sudah saatnya kau menghadapi kenyataan, kan? 1 detik. 2 detik. 10 detik. Lin Sutong terdiam selama lebih dari 10 detik. Park Jung-jae bisa merasakan kemarahan lawan bicaranya di telepon. Sepertinya Dewi Siuna benar-benar marah. Haha. Park Jung-jae, aku tidak menyangka kau orang seperti itu. Apakah kau tertarik membicarakan hal buruk tentang orang lain di belakang mereka? Orang besar hanya bisa melakukan beberapa trik kecil. Kau membiarkanku melihat video yang diedit ini, apa niatmu? Aku akan memberitahumu dengan jelas sekarang, aku menyukai Chen Yuan, aku mencintainya, bahkan jika dia berhubungan seks dengan wanita lain di depanku, aku tetap mencintainya, tolong jangan gunakan cara-cara ceroboh seperti itu untuk menjelek-jelekannya, kalau tidak aku akan memperlakukanmu seperti musuh. Lin Sutong mendengus dingin, dan menutup telepon tanpa ampun. Park Jung-jae tercengang. Dia benar-benar tercengang. Aku tidak percaya Dewi Siuna akan mengatakan hal seperti itu. Ramuan manis macam apa yang Chen Yuan tuangkan ke dalam dirimu sampai membuatmu terpesona seperti ini? Apakah kau masih punya harga diri? Mengapa kau begitu rendah hati? Bajingan seperti ini sama sekali tidak pantas mendapatkan cintamu. Aku mengangkatmu ke awan, tapi kau menolakku. Chen Yuan memperlakukanmu seperti anjing, tapi kau sepenuhnya setia padanya. Mengapa? Ini tidak adil. Asi gelombang. Setelah Lin Sutong menutup telepon, dia menonton video itu dengan saksama. Meskipun dia mengatakan itu, bagaimana mungkin dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Dia menatap lebih dekat gadis pertama dalam video itu. Tidak, bukankah wanita ini baru saja diundang oleh Istana Qinghua untuk datang ke negeri Kimchi untuk berinvestasi pada pengusaha wanita Chaebol, Nona Catherine? Bagaimana mungkin dia terlibat dengan Chen Yuan? Chaebol AS telah berinvestasi di 10 grup industri teratas di negeri Kimchi, dan berita bahwa mereka akan menghabiskan $1 triliun untuk menyelamatkan pasar baru saja dirilis. Pasar saham di negeri Kimchi telah anjlok, dan krisis keuangan gelembung pasar properti akhirnya mereda. Mungkinkah dia milik Chen Yuan? Jika Nona Catherine berasal dari Chen Yuan, itu berarti dia tidak datang ke negeri Kimchi untuk berwisata atau mencari wanita. Dia pasti sedang merencanakan rencana besar. Video ini tidak boleh disebarkan. Park Jung-jae tidak menghadiri resepsi kemarin dan untuk saat ini tidak mengenal Nona Catherine. Jika dia tahu bahwa Nona Catherine milik Chen Yuan, itu mungkin berdampak pada rencana selanjutnya kakak Chen Yuan. Aku ingin menghentikan ini. Mata Lin Sutong terbelalak. Petik 2. Telepon balik Park Jung-jae. Maaf, aku sedikit impulsif tadi. Seharusnya aku tidak mengatakan itu padamu. Apa kau mengerti? Zheng Zai. Siuna, kau. Aku ingin minum anggur, bisakah kau menemaniku? Lin Sutong berkata dengan nada lesu. Begitu kata-kata itu keluar, Park Jung-jae tiba-tiba bersemangat. Siuna sedang sedih, dia mungkin akan mabuk, jadi bukankah ini kesempatanku? Malam ini, Siuna, di mana kau? Aku akan menjemputmu segera, apapun yang kau lakukan, aku akan selalu bersamamu. Terima kasih. Ucapan terima kasih ini hampir membuat tulang Po Zheng Zai hancur. Dewi, aku datang. Presiden, grup akan mengirim perwakilan untuk mengundang Nona Catherine makan malam dan membahas masalah Nona Catherine menjadi pemegang saham konsorsium Sansing. Masalah ini sangat penting, dan Anda perlu menerimanya secara pribadi. Hari ini, singkirkan saja untukku, aku masih ada urusan hari ini. Presiden, apalagi yang lebih penting dari ini? Nona Catherine adalah dewi kekayaan. Semua kelompok besar berlomba-lomba untuk mengundangnya. Akhirnya, dia diundang oleh konsorsium Sansing kita. Bagaimana Anda bisa begitu saja mengabaikannya? Kalau begitu atur agar orang lain yang menerimanya. Aku benar-benar ada urusan penting hari ini. Tidak ada yang lebih penting dari urusanku. Ini, asisten presiden tercengang. Menurut Park Jung-jae, konsorsium Sansing memiliki bisnis yang hebat dan aset yang sangat baik. Bahkan jika tidak ada suntikan modal dari Nona Catherine, akan ada suntikan modal dari konsorsium lain. Mungkinkah mereka benar-benar bangkrut? Tidak mungkin.
Dan Sai Teknologi akan segera membayar grup Sansing puluhan miliar sebagai ganti rugi. Ponsel pintar generasi baru Sansing yang canggih akan segera diluncurkan di pasaran. Ini pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Dapat secara efektif mengurangi tekanan keuangan. Takut akan bola. Tapi keadaan berbeda bagi Dewi Siuna. Dia berhasil memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia melewatkannya, dia pasti akan menyesalinya seumur hidup. Baiklah, masalahnya sudah diselesaikan seperti ini, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Park Jung-jae menggelengkan tangannya dan meninggalkan kantor. Asistennya terdiam kebingungan. Tapi dia jelas tidak menyangka. Saat ini, kantor pusat Sai Teknologi di kota ajaib. Konsorsium Sansing, Konsorsium Morgan, Konsorsium Soft Gold, Red Umbrella Capital, Konsorsium Rockefeller, keluarga Rothschild, mengatur personel pengadaan. Awalnya mereka sangat agresif dalam mempertahankan kontrak, lalu menuntut ganti rugi. Namun, orang yang bertanggung jawab di Sai Teknologi menjawab bahwa pengiriman dimungkinkan, dan meminta mereka untuk membayar sisa pembayaran untuk pengiriman batch pertama. Pesanan batch pertama adalah 1.000 juta ponsel Pamuno. Harganya $1.500 per unit. Mereka membayar uang muka 10% di muka. Itu $15 miliar. Masih ada $135 yang tersisa untuk pembayaran akhir. Jika mereka melanggar kontrak, mereka juga harus membayar 2 kali lipat. Dan ini baru batch pertama. Setelah itu, akan ada pesanan batch setiap setengah bulan, dan pembayaran purna jual tidak akan diterima, tetapi uang dan barang akan diselesaikan. Bayar di satu tangan dan kirim di satu tangan. Untuk memberikan barang, Anda harus membayar. Jika Anda tidak membayar, itu adalah pelanggaran kontrak. Beberapa orang yang bertanggung jawab langsung tercengang. Bukankah itu berarti Sai Teknologi telah dikenai sanksi, tidak ada pasokan chip kelas atas sama sekali, dan tidak dapat lagi memproduksi ponsel? Mengapa Anda bisa memproduksi ponsel dalam jumlah besar seperti itu? Dahi beberapa orang yang bertanggung jawab mulai berkeringat. Segera hubungi bantuan sekarang juga. Nona Catherine, kenapa Anda tidak minum teh dulu? Wakil Presiden kelompok kami akan segera datang menjemput Anda secara pribadi. Wakil Presiden. Sekretaris Lee, apakah Anda meremehkan Nona Catherine? Apakah seorang wakil presiden juga berhak bernegosiasi dengan Nona Catherine? Apakah Tuan Park tidak peduli dengan Nona Catherine? Kal mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Bab 940. Baiklah, karena Sansing sangat tidak jujur, maka tidak perlu membicarakan hal selanjutnya. Saya seperti memohon kepada Sansing untuk bekerja sama. Saya harus bertemu dengan Presiden SK Group lain kali, itu saja. Ni Wenxiuzi bangkit dan pergi bersama yang lain. Nona Catherine, mohon tunggu sebentar, saya akan menelepon Presiden Park sekarang juga, saya benar-benar minta maaf. Baiklah, Anda tidak perlu menelepon lagi, Presiden Park sangat memalukan, saya sudah mengetahuinya. Qiuzi mendengus dingin, menoleh dan pergi. Tak lama kemudian, Ni Wenxiuzi secara terbuka mengeluarkan pernyataan di aplikasi Liu, Facebook, Twitter, dan platform media sosial lainnya atas nama Chaebol wanita yang baru dipromosikan di Amerika Serikat. Mulai hari ini, dia akan menolak semua kerjasama dengan Sansing Group. Dan dengan tegas mengutuk kesombongan Park Jung-jae, ketua Sansing. Mengatakan bahwa dia memiliki janji temu dengan Presiden Park dengan sangat tulus. Pihak lain melepaskan merpatinya. Hanya seorang wakil Presiden Grup yang diatur untuk mempermalukannya. Tindakan seperti itu tidak memberinya cukup rasa hormat dan hak untuk berdialog secara setara. Di masa depan, Sansing Group memohon padanya untuk berinvestasi, tetapi dia mengabaikannya. Setelah berita itu dirilis, meskipun beberapa media Korea juga melaporkannya, tetapi tidak mendapat perhatian yang cukup. Sebagian besar netizen Korea merasa bahwa masalah ini sama sekali tidak berbahaya, dan Sansing Group memiliki bisnis besar yang tidak dapat dibandingkan dengan bisnis kecil biasa. Bahkan jika terjadi krisis keuangan, dengan kekuatan konsorsium Sansing, tidak masalah untuk mengatasinya sendiri. Hei, Siuna, di mana kamu? Aku di sini. Park Jung-jae duduk di dalam mobil mewah dan segera menelepon untuk bertanya. Aku di bar dekat sekolah. Tempat seperti bar penuh asap, terlalu berbahaya, kirimkan lokasinya, dan aku akan segera datang. Kirimkan lokasinya. Oke, aku akan sampai dalam 10 menit. Ding ding ding. Park Jung-jae baru saja menutup telepon ketika teleponnya tiba-tiba berdering lagi. Ini tidak baik, Presiden, Nona Catherine marah dan mengeluh tentang kelalaian Anda di Twitter. Masalah ini secara bertahap telah menyebar di internet, dan dapat menyebabkan masalah ini semakin memburuk. Baiklah, jika kalian putus, ya putus saja. Latar belakang Sansing sama sekali tidak membutuhkan investasi dan sahamnya. Wanita bau dari Amerika Serikat ini mengira dirinya kaya dan benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai pelacur. Biarkan dia pergi. Presiden. Tidak apa-apa, jangan telepon aku hari ini, sudah kubilang,
ada hal-hal penting yang harus diurus hari ini, jadi jangan ganggu aku. Dududu gelombang. Park Jung-jae menutup telepon dengan tidak sabar. Siuna masih menunggunya. Ketika Park Jung-jae bergegas ke bar, dia mendapati Dewi Siuna sedang minum sendirian. Dia menghabiskan sebagian besar botol besar anggur impor itu sendirian. Jelas sekali dia akan mabuk. Wanita yang tepat waktu seperti itu, minum sendirian di bar, tentu saja menarik perhatian sekelompok serigala. Tak lama kemudian, beberapa pria berlari mendekat untuk memulai percakapan. Park Jung-jae langsung marah. Apakah Dewi Laosu seseorang yang bisa kalian, bajingan sampah, dapatkan? Serahkan semuanya pada Laosu. Setelah beberapa saat, Park Jung-jae terlibat konflik sengit dengan para gangster ini. Kali ini, Tuan Muda Park akhirnya memberikan tamparan telak. Setelah para gangster mengetahui identitasnya, mereka semua ketakutan. Kemudian dia diusir oleh sekelompok pengawal berpakaian hitam. Di bawah tatapan terkejut semua orang di bar, Tuan Muda Park diliputi kesombongan, mengejutkan para hadirin. Benar saja, masih keren untuk berpura-pura berada di negara kimchi. Ketika aku datang ke Huaxia, aku tidak pernah berhasil berpura-pura menjadi orang yang memaksa. Siuna, jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasmu. Lin Sutong memutar matanya. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi beberapa berandal, dia bahkan bisa menghadapi 100 tentara bayaran bersenjata lengkap. Apakah aku perlu kau berpura-pura? Benarkah? Kau mengatakan itu sekarang, tapi kau masih punya istri. Mulut laki-laki, pembohong. Siuna, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tulus padamu. Aku menikahi Jin Xiuzu karena pernikahan demi kepentingan. Saat itu, aku dalam bahaya di keluarga. Jika aku tidak menikahinya, aku tidak akan menjadi presiden grup sama sekali. Kursi ini, tapi orang yang kucintai bukanlah dia, melainkan kau. Setelah aku mengamankan kursi ini dan krisis grup terselesaikan, aku akan menceraikannya. Satu-satunya orang yang kucintai di hatiku adalah kau. Kata Park Jung-jae dengan wajah tulus. Benarkah? Jika kau benar-benar menyukaiku, maka kejarlah aku setelah kau bercerai. Aku tidak ingin menyandang nama selingkuhan. Setelah mengatakan ini, Lin Sutong meneguk segelas anggur impor dalam sekali teguk. Dia minum dengan cepat dan rakus. Matanya perlahan kabur. Siuna, jangan terburu-buru. Aku janji, aku akan menceraikan Jin Xiuzu, tapi bukan sekarang. Grup Sansing sedang menghadapi krisis keuangan dan pasar sangat tidak stabil. Setelah krisis ini berlalu dan pasar stabil, kita akan segera menceraikan Jin Xiuzu. Jangan bicarakan ini lagi, ayo minum, kalau kamu tidak mabuk hari ini, kamu tidak akan kembali. Baiklah, kalau kamu mau minum, aku akan minum bersamamu. Park Jung-jae tampak seperti seorang pria sejati. Saat dia datang, Dewi Siuna sudah menghabiskan sebagian besar botol. Baru saja menyesap lagi. Diperkirakan dia sudah mabuk 7 poin. Park Jung-jae sendiri tidak buruk dalam minum. Dalam situasi hari ini, memenangkan hati Dewi Siuna sepertinya sudah pasti. Ada senyum di bibirnya. Sepertinya malam ini, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Keren. Waktu berelvei cepat, setengah jam telah berlalu. Mereka bermain dadu dan minum, kalah dan menang, bolak-balik. Dewi Siuna sudah minum lebih dari 20 gelas, tapi dia tetap tidak bisa meminumnya. Di sisi lain, setelah 7 atau 8 gelas anggur, dia tidak tahan lagi. Ayo, opa, minum lagi. Siuna, kenapa kamu begitu pandai minum? Entahlah, mungkin kadar alkoholnya agak rendah. Anggur ini 52 derajat, bagaimana mungkin rendah? Setelah 1 jam, Park Jung-jae sangat mabuk. Bahkan, kamar hotel sudah dipesan. Awalnya, dia ingin membuat gadis itu mabuk, dan kemudian hehehe gelombang. Tanpa diduga, dia malah mabuk karena gadis itu. Pemburu ulung akan muncul dalam wujud mangsa. Ini tidak baik, Presiden Jin, sesuatu yang besar terjadi. Sai teknologi mengharuskan kita untuk membayar pembayaran terakhir untuk ponsel Pangu nomor 7, jika tidak, kita akan dituntut karena pelanggaran kontrak. Bagaimana mungkin? Bukankah perusahaan-perusahaan dari negara-negara barat telah berhenti memasok chip ponsel Pangu? Mengapa mereka masih bisa memproduksi ponsel pintar kelas atas? Apakah karena mereka telah mengurangi konfigurasinya? Tidak, Tuan Jin, saya baru saja mendapat kabar bahwa sebuah perusahaan teknologi baru bernama Scoot Technology Co., Ltd., telah didirikan di bawah Feidun Capital. Perusahaan ini telah memulai produksi dalam skala besar, dan juga telah bekerja sama dengan 7 produsen ponsel besar di Tiongkok, dan dalam waktu singkat, kapasitas produksinya telah mencapai puncaknya. Di mana Presiden? Apa yang sedang dia lakukan ketika insiden besar seperti ini terjadi? Presiden sedang mabuk. Kudengar beberapa jam yang lalu, dia berkelahi dengan seseorang di bar karena seorang wanita, dan cemburu. Omong kosong,
Itu yang penting yang dia katakan. Ah si gelombang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.